Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Akhirnya kita mendapatkan sebuah berita kalau The Batman Part 2 akhirnya secara resmi diundur oleh Matt Reeves dan juga Warner Bros Discovery, yang awalnya akan dirilis pada tahun 2025, sekarang diundur ke tahun 2026. So, apa yang terjadi? So, Mario Booster, let's break down this video. The Batman Part 2 ini sudah banyak sekali update yang kita dapatkan dari berbagai macam pihak orang dalam DC Universe dan juga scooper yang terpercaya ya. Dan kemarin juga udah diungkapkan kalau villain yang akan muncul di film The Batman Part 2 ini adalah Joker yang tetap akan diperankan langsung oleh Barry Keoghan ya. Tapi masalahnya kita belum tahu apakah Joker ini akan tampil secara full di film kedua nanti atau justru dia akan tampil sebagai cameo di film kedua mendatang. Karena ini masih belum diungkapkan oleh pihak Warner Bros maupun dari pihak Matt Reeves-nya sendiri. Karena di film pertamanya aja ya, Joker berhasil tampil dengan begitu memukau. Walaupun kalau dalam segi aktingnya Barry Keoghan di situ, sayangnya belum seleksi karena dari ketawanya aja masih belum lepas seperti pada versi Joker yang udah pernah kita lihat dalam versi live action sebelumnya ya. Tapi kalau misalkan Joker ini akan tampil di film The Batman Part 2 nanti, maka bisa gue pastikan kalau dia akan menjadi ancaman terbesar bagi Batman dan juga kota Gotham. Apalagi di tahun pertamanya aja, Batman udah pernah berhadapan langsung dengan Joker dan dia adalah orang yang telah memasukkan Joker ke dalam untuk memasuki jiwa Arkham Asylum. Makanya kalau kalian masih ingat ya, di adegan yang terhapus itu, Joker kan sempat tampil ya di adegan itu yang dimana Joker diminta tolong oleh Batman untuk mencari tahu siapakah The Riddler sebenarnya. Makanya itu bisa gue pastikan kalau Joker kemungkinan dia akan tampil full di film kedua Batman mendatang. Kalau ini benar, makanya gue pengen lihat sih bagaimana Barry Keoghan ini ketika dia akan berakting sebagai Joker di film kedua Batman ini. Karena di zaman sekarang ini ada dua aktor Joker yang berhasil membuat gue itu sebagai para fans semakin suka dan juga semakin lovable dengan Joker yang satu ini ya. Terutama ya, itu adalah si Heath Ledger yang dimana dia sudah dianggap legenda oleh berbagai macam para fans dan juga pihak studio di perfilman Hollywood. Karena dia adalah Joker yang bisa membuat manipulasi yang begitu epic banget. Dan juga skripnya itu oke banget. Makanya Joker versi Heath Ledger itu sempat masuk Oscar. Dan itu bahkan diberikan setelah Heath Ledger sudah dinyatakan meninggal. Dan itu bertepatan setelah The Dark Knight itu tayang 1 hari. Bayangin 1 hari, tapi aktornya udah gak ada. Makanya itu sayang banget sih. Makanya Joker versi Heath Ledger ini sampai sekarang itu adalah Joker versi yang sangat-sangat diagungkan oleh para fans maupun juga para pihak studio. Dan juga ada Joker versi Cameron Monaghan dari series Gotham, yang dimana dia adalah Joker versi komikal yang penuh gimmick yang baru. Bahkan kalau kita lihat di penampilan di episode terakhir Gotham aja, dia itu udah bagus banget dari segi make up, artis juga oke, jubahnya oke, outfitnya bagus banget, mewah banget. Tapi ketika dia tampil itu the real Joker banget. Karena apa? Developmentnya panjang, udah panjang, jelas, semua itu udah dirangkum menjadi satu. Makanya ketika dia pas tampil sebagai Joker di series Gotham itu sangat bagus banget. Makanya sampai sekarang itu gak bisa mengalahkan si Heath Ledger dan juga Cameron Monaghan untuk peran Joker di versi live action ini ya. Makanya gue bisa berharap banget kalau Barry Keoghan ini bisa membawakan vibe yang berbeda tapi juga sama seperti pada versi Joker yang udah pernah kita lihat di film Batman terdahulu sih. Dan mungkin itulah alasan kenapa naskah The Batman Part 2 ini belum kelar ya. Karena kalau kita udah lihat dari naskah-naskah The Batman versi Matt Reeves ini, dia tuh udah pernah mengatakan kalau dia tuh mau angkat satu villain yang bisa di reveal di sequel kedua nanti. Dan juga ada beberapa villain yang udah menjadi draftnya untuk bisa tampil di film The Batman Part 2 mendatang. Yang pertama, yang pastinya itu adalah Mr. Freeze, yang dimana Matt Reeves ini sempat mengatakan di media bahwa dia akan mengangkat Mr. Freeze sebagai villain di film The Batman Part 2 mendatang. Karena kalau kita lihat di Google, bahkan di berbagai macam fan art yang lainnya, kebanyakan The Batman Part 2 itu posternya selalu bertemakan ice, salju, beku, segala macam. Karena itu adalah ciri khasnya Mr. Freeze. Makanya memang sejak awal Matt Reeves itu mau angkat Mr. Freeze sebagai villain dari The Batman Part 2 mendatang.
Tapi yang kedua itu juga ada Scarecrow alias Jonathan Crane, yang dimana Matt Reeves ini sempat mengatakannya di platform Twitternya bahwa dia mau nambah satu villain lagi selain Mr. Freeze, yaitu Scarecrow ini. Yang ketiga ada Mr. Pig, yang dimana Matt Reeves ini sempat mengatakan di pihak media bahwa dia akan mau fokus kepada sequel Batman yang jauh lebih brutal dan juga menunjukkan berbagai macam hal-hal darah, hal-hal sadis, dan juga hal yang lebih gore ketimbang di film pertamanya. Dan memang villain yang cocok itu adalah Mr. Pig, yang dimana buat yang belum tahu, dia adalah penjagal yang sangat ditakuti di kota Gotham. Bahkan metode pembunuhannya aja itu sangat mengerikan dan juga disturbing sekali. Dan itu sempat diangkat di series Gotham season keempat, yang dimana Mr. Pig tampil di situ itu sangat mengerikan sekali, bahkan disturbingnya dapat. Makanya gua sangat berharap banget kalau Matt Reeves ini akan mengangkat Mr. Pig sebagai villain utama di film The Batman Part 2, karena ini adalah villain yang sangat underrated banget di versi komiknya. Makanya gue bisa berharap kalau para fans Batman baru ataupun kalian yang baru explore DC, kalian bisa lihat bagaimana Mr. Pig ini sebagai villain yang sangat brutal, bengis, dan juga cerdas. Makanya gue pengen tahu bagaimana Matt Reeves bisa mengangkat Mr. Pig kalau misalkan jadi ya. Tapi akhirnya mungkin karena ada perubahan sampai akhirnya naskahnya dirubah total oleh dia, dan dia memilih Joker sebagai villain utama di film The Batman Part 2 lagi. Ya, Joker lagi ya, karena kita udah berapa kali ya lihat Joker di berbagai macam film live action DC. Karena ya kita gak ada henti-hentinya melihat Joker berbagai macam versi di berbagai macam film. Tapi kalau gua sendiri ya sebagai fans, gua nggak ada bosan-bosannya pak, karena memang Joker ini adalah villain yang sangat utama banget. Bahkan dia punya karismanya sendiri. Walaupun dia gila, tapi dia adalah villain Batman yang sangat cocok banget untuk selalu diangkat ke berbagai macam versi layar lebar, karena memang dia punya karisma yang sangat tinggi banget. Bahkan dia punya berbagai macam cara agar supaya Batman bisa takluk di tangannya. Makanya Joker ini nggak bisa dilepas dari Batman. Maka itu yang membuat si Matt Reeves ini bisa mau mengangkat Joker di film The Batman Part 2 mendatang. Tapi so far kalau si Matt Reeves mau angkat villain yang lain lagi sih gak masalah, karena itu mungkin akan memperluas lore-nya Batman versi Matt Reeves ini. Yang dimana kita tahu ya kalau Batman Matt Reeves ini masih punya beberapa villain yang bisa diangkat. Ada banyak banget, ada Scarecrow, ada Mr. Freeze, ada Penguin juga, dan juga ada berbagai macam film-film Batman yang belum terungkap di universe Matt Reeves ini. Ya Penguin ada sih, cuma Penguin itu kan akan punya seriesnya sendiri, yang dimana itu akan berfokus kepada seri spin-off-nya yang berjudul The Penguin ini. Tapi masalahnya Penguin kan masih sebagai villain cameo, jadi dia belum ada plot utama untuk buat Penguin ini menjadi villain yang utama dalam triloginya Batman Matt Reeves ini ya. Makanya ya mungkin Joker ini akan diutamakan oleh Matt Reeves, dan semoga aja skripnya bagus dan juga acting si Barry Keoghan bisa dibangun lebih deep sebagai The Maniac Prince of Clowns seperti ini, karena ini adalah peran yang sangat krusial banget. Bahkan ini sangat ditunggu-tunggu banget oleh para fans mengenai Joker versi Barry Keoghan ini. So I hate you. I deserved it. Lalu yang kedua adalah kenapa project ini diundur oleh Matt Reeves, karena kemungkinan mereka kena dampak WGA strike, yang dimana kemarin ini sempat menghebohkan seluruh Hollywood karena ada banyak banget aktor, aktris, bahkan penulis skrip ini mereka demo besar-besaran karena mereka itu menuntut kepada studio untuk dibayar secara lunas, karena mereka sampai sekarang ini gak dibayar besar oleh pihak studio, walaupun project mereka ini udah menang banyak dan juga sampai menang Oscar. Tapi untuk aktor, aktris, bahkan penulis skripnya aja mereka itu nggak dibayar penuh oleh pihak studio. Makanya mereka protes kepada semua studio yang ada di Hollywood. Makanya The Batman Part 2 ini jadi kena dampaknya. Naskah belum tertulis, dan bahkan banyak sekali permasalahan ide yang akan dituangkan oleh Matt Reeves di naskah terbarunya ini ya. Makanya sekarang proyeknya diundur oleh Warner Bros untuk memberikan kesempatan kepada Matt Reeves agar supaya dia bisa menulis ulang naskahnya, agar supaya mereka bisa syuting secepatnya dan bisa dirilis di tahun 2026 mendatang ya. Gua nggak tahu ya apakah ada cameo villain lain yang bisa diangkat di film The Batman Part 2 ini. Tapi kalau menurut gua ya, yang bisa diangkat kembali di film kedua ini adalah The Riddler alias Edward Nygma, yang dimana kemungkinan The Riddler ini akan menjadi
sosok Hush seperti pada versi novel aslinya, yang dimana Edward Nygma ini memutuskan untuk menjadi Hush karena dia ingin membongkar identitas Batman yang sebenarnya, dan dia berusaha untuk mengekspos Bruce Wayne sebagai Batman ke seluruh dunia sebagai bentuk pembalasan dendamnya. Tapi semoga aja film The Batman Part 2 ini nggak mengecewakan dan juga penuh dengan plot yang mengandung misteri, karena di film pertamanya aja itu udah banyak banget petunjuk dan juga banyak banget hal-hal yang gak bisa gua katakan secara full ya, karena itu plotnya sangat indah banget dan gue sebagai fans Batman sangat terpuaskan dengan film The Batman karya Matt Reeves ini. Dan semoga aja sequel kedua akan jauh lebih booming dan juga akan jauh lebih mengerikan ketimbang di film pertamanya kemarin, apalagi ini adalah debutnya Joker versi Barry Keoghan. Well, kita tunggu aja mengenai update terbarunya dari Matt Reeves, oke? Oke, sebelum kita mulai closing videonya, gue mau kasih kalian sebuah informasi. Kalau kalian mau dukung gue lebih jauh lagi, yuk beli semua merchandise kita ada di Tokopedia Mario Angelo. Ada banyak banget merchandise yang tersedia seperti ada kaos, topi, jaket, dan masih banyak lagi ya. Tentunya dengan desain yang super duper mantap abis. Jadi buat kalian yang berminat, langsung aja datang ke Tokopedia/Mario Angelo. Di situ ada banyak banget merchandise yang bisa kalian beli sekarang juga, oke? Linknya ada di kolom deskripsi di bawah, oke? Thank you guys. Oke, itu cuma mengenai berita soal Batman Part 2 ini yang dimana sudah diundur ke tahun 2026. Kesel sih ya, tapi semoga aja ini filmnya bisa memberikan sebuah berita yang sangat bagus banget. Bahkan mungkin akan mengedepankan yang namanya storytelling yang penuh dengan misteri ala-ala detektif lagi ya. Wow, gila sih. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Kalau kalian punya pendapat lain mengenai video ini, well, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghiburkan semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue share di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup yang kita namanya Mario Bros Official. Linknya untuk gue share di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!